New normal buat bisnis tidak hanya dari segi protokol kesehatan, tapi juga tentunya dari membiasakan dengan size yang berbeda. Ya, of course dari segi size home pasti akan mengalami penurunan. Jadi kita lebih mengutamakan quality ya, instead of quantity. Nah, karena kita mengutamakan quality, tentunya kita harus juga bisa memaintain margin. Ya, untuk kita bisa memaintain margin, tentunya kita harus memberikan produk yang ada value added-nya. Yang di situ kita bisa memberikan value kepada customer. Dan tentunya juga kita untuk memanage cost. Karena dimanapun juga untuk mendapatkan margin yang cukup, kita harus bisa memproduce, mengoperate, dan mendelivernya dengan cost yang seminim mungkin. Jadi peran digitalisasi juga sangat penting. Ya, mungkin ini kesempatan ya orang-orang berkata bahwa bukan CEO dan CTO yang merubah untuk menjadi digitalisasi, tapi COVID. Ya, di mana-mana semua bencana pasti ada hikmahnya. Baik. Bu Ratih, kita beralih sejenak ke Pak Doni. Ini langsung melihat dari sisi industri pariwisata sendiri. Seperti apa Pak Doni melihat kerugian yang dialami oleh industri sendiri dan kira-kira apa yang bisa diupayakan ke depannya nantinya? Nomor satu bahwa memang kalau kita petakan secara dampak ekonomi itu industri yang paling besar dampak daripada COVID ini adalah industri pariwisata. Kenapa? Karena memang industri pariwisata ini base-nya itu adalah traffic. Sementara yang diprotek hari ini, yang dibatasi itu adalah traffic. Apa saja yang terkena? Nomor satu tentu adalah mulai dari transportasi. Kita melihat bagaimana airlines di seluruh dunia menghadapi persoalan yang luar biasa besarnya. Yang kedua adalah perhotelan. Hotel juga kalau kita bayangkan di Indonesia saat ini itu ada kurang lebih 2.400-an hotel berbintang dan 16.000 hotel non berbintang. Kita bisa bayangkan betapa besar dampak yang dimunculkan oleh ini. Yang ketiga adalah travel agent. Travel agent juga merupakan salah satu industri yang terkena dampak langsung dan sangat besar impact-nya. Kalau kita lihat traffic-nya mungkin turun sampai hampir 95% dari total normal. Dan yang terakhir pariwisata itu sebetulnya adalah destination base. Pariwisata itu dasarnya adalah attraction yang menjadi kata kunci di dalam pariwisata. Nah, kita lihat bahwa di semua tempat attraction hampir semuanya ditutup. Jadi kalau kita bayangkan bahwa industri pariwisata di dalam COVID ini menghadapi persoalan yang paling besar. Karena itu kita berharap tentu pemerintah memiliki satu keberpihakan terhadap industri ini, baik itu dalam bentuk berupa insentif maupun di dalam bentuk kemudahan-kemudahan lainnya. Nah ini yang kita lihat bahwa perlu satu pemikiran yang komprehensif mengenai penanganan di dalam industri pariwisata ini. Kurang lebih begitu, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Baik, kita melihat dari sisi upaya yang akan dilakukan dari sisi industri sendiri Pak, apakah upaya-upaya yang sudah dikomunikasikan mungkin langsung kepada pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata hingga saat ini? Adakah upaya khusus ini menjelang pembukaan ekonomi kembali? Memang seperti tadi saya sampaikan bahwa basisnya itu adalah attraction atau destination. Nomor satu yang harus kita kelompokkan, ini yang paling sulit sebetulnya. Kalau industri yang pengantarnya seperti travel agent, transportation ini mudah diregulasi. Tetapi di attraction ini agak sulit. Kenapa? Memang membuat social distancing di dalam attraction ini itu komplikasinya di attraction ini akan sangat susah dan agak membutuhkan waktu. Proses edukasi ini yang sebetulnya kita lakukan kepada para pelaku di attraction untuk mereka mulai juga melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk ini tentu dampaknya kepada pendapatan daripada industri atau pelaku usaha di bidang attraction ini. Karena itu kita berharap pemerintah memberikan satu stimulus kepada para pelaku pariwisata khususnya yang belum tergarap itu adalah di attraction.